Bapak, Ibu, dan Dewan Juri sekalian, seperti yang sudah kita dengar bahwa pembicara pertama mendukung bahwa pemerintah harus mewajibkan setiap orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Terkait dengan hal-hal yang sudah dibicarakan oleh pembicara pertama, saya menemukan beberapa hal yang menurut saya kurang relevan dan juga masih perlu dipertanyakan dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan praktikalitas yang telah dijabarkan oleh pembicara pertama, yaitu bahwa masalah utama dari orang tua yang tidak siap membesarkan dan memiliki anak adalah karena mereka tidak memiliki aksesibilitas informasi cara mengasuh anak yang tepat. Padahal cara mengolah informasi, cara mengolah hal-hal yang bisa mereka dapatkan itu berbeda-beda. Seperti yang kita tahu bahwa cara berpikir orang dalam mengambil kesimpulan terhadap informasi sesuatu itu berdasarkan dengan hal-hal yang membentuk pikiran mereka, dan itu berhubungan dengan masa lalu yang telah dialami oleh sang pemikir dalam konteks ini, yaitu orang tua. Jika karena mereka tidak memiliki aksesibilitas informasi menjadi alasan utama bahwa orang tua tidak tahu cara merawat dan membesarkan anak mereka dengan benar, maka menurut saya itu kurang relevan dan juga kurang tepat penggunaan alasannya. Lalu saya juga menemukan hal-hal yang menjadi kontradiktif dalam argumen bahwa kewajiban harus dilakukan terhadap tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Ada 3 poin yang menjadi kontradiktif menurut saya. Yang pertama itu adalah kecakapan dalam menerjemahkan kognitif dalam tulisan. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua orang itu bisa mencurahkan, menuliskan, dan juga mengeluarkan apa yang mereka rasakan. Orang-orang banyak yang belum memiliki kemampuan, belum memiliki cukup pengetahuan terhadap apa yang mereka rasakan, apa yang mereka miliki di dalam pikiran mereka. Maka ketika orang-orang seperti ini, orang-orang yang masih belum bisa mencurahkan pikiran mereka ke dalam tulisan, diwajibkan untuk mengikuti sebuah tes kelayakan dalam memiliki seorang anak, maka hasil yang akan didapatkan oleh pemerintah terkait dengan kelayakan seseorang tersebut untuk memiliki anak memiliki validasi yang kecil. Karena seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa kemampuan khusus untuk menerjemahkan kognitif ke dalam tulisan itu tidak dimiliki oleh seluruh orang tua yang ibaratnya ingin dites kelayakannya untuk menjadi sebuah orang tua yang memiliki seorang anak gitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana jika justru dengan diwajibkannya tes kelayakan untuk memiliki anak ini malah menjadi pendorong para orang tua untuk tidak memiliki anak. Karena seperti yang kita tahu, ketika orang tua ingin memiliki seorang anak, mereka harus dites kelayakannya dan juga pasti ini mengikuti hal-hal seperti runtutan-runtutan yang pastinya rumit dan juga ketat gitu. Sedangkan pola pikir yang berkembang di masyarakat itu masih banyak yang memiliki pola pikir terhadap praktis dan juga pola pikir yang lari dari tanggung jawab di dalam pikiran di pikiran mayoritas para manusia di Indonesia gitu. Jadi ditakutkannya ketika kewajiban ini benar-benar diimplementasikan, mereka justru menjadi lebih malas untuk mengambil tanggung jawab yang besar itu, dan juga membuat mereka menjadi memilih untuk tidak memiliki anak. Lalu yang ketiga adalah bagaimana jika dalam kasus memiliki anak, sang anak itu berasal dari hasil kekerasan seksual yang jelas itu berlainan dan berlawanan terhadap keinginan seseorang untuk memiliki anak. Sedangkan sebelumnya memiliki anak, Dewan sebelumnya menjabarkan bahwa setiap orang itu diwajibkan untuk melakukan tahapan-tahapan tes terlebih dahulu sebelum memiliki seorang anak. Nah, ketika seseorang memiliki anak yang ibaratnya dihasilkan dari hubungan terlarang, bagaimana kira-kira penyelesaian kasus tersebut dan bagaimana nasib dari orang tua dari sang anak dan juga sang anak dari orang tua tersebut? Jika permasalahan utamanya adalah dari orang tua, maka menurut saya daripada memperhatikan kelayakan seseorang untuk memiliki seorang anak, daripada kita meneliti, kita menyaring orang-orang mana saja yang layak memiliki anak, lebih baik kita mempersiapkan batin dan kesediaan mereka untuk memiliki anak itu sendiri. Karena menurut saya
seorang orang tua, seorang pasangan ingin memiliki anak itu pasti berdasarkan keputusan-keputusan yang telah direncanakan sebelumnya, dan itu berasal dari kesediaan batin mereka, bukan berasal dari apakah mereka itu sudah layak ataupun mereka belum layak. Karena ketika mereka merasa bahwa mereka sudah bersedia, kalau mereka itu pantas untuk memiliki anak, maka menurut saya kesiapan mereka itu bisa dipertanggungjawabkan oleh diri mereka sendiri. Jadi daripada kita terus berfokus terhadap bagaimana pemetaan anak seperti yang argumen telah disampaikan, yaitu hanya berfokus terhadap pemetaan anak, lebih baik kita memperhatikan para orang tua untuk disiapkan dan juga disiapkan terkait dengan kemauan mereka untuk memiliki anak. Karena seperti yang kita tahu bahwa orang-orang dewasa itu mayoritasnya sudah memiliki pola pikir yang panjang dan juga memiliki hal-hal pertimbangan yang bakal mereka lakukan ketika mereka inginkan sesuatu, apalagi sesuatu yang memiliki tanggung jawab yang besar seperti seorang anak. Menurut saya argumen yang telah disampaikan oleh dewan sebelumnya hanya lebih berfokus terhadap pemetaan anak. Padahal jelas-jelas seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, bahwa anak adalah sebuah kertas kosong dan penulis dari kertas itu pastilah orang tua. Daripada kita berfokus kepada kertas kosong yang seharusnya dibentuk dari sang penulis, maka kita lebih baik fokus ke penulis sang kertas kosong itu, yaitu orang tua. Jadi kita lebih baik memperhatikan orang-orang yang ibaratnya rentan untuk memiliki anak, seperti jangka umur 18 sampai dengan 30. Nah, kita berfokus kepada orang-orang itu untuk dilakukan terkait dengan hal-hal yang mencakup psikologi terhadap anak. Ketika mereka memiliki kesediaan batin, ketika mereka memiliki kesiapan dan kemauan untuk memiliki seorang anak, maka menurut saya mereka pasti siap untuk melakukan segala tanggung jawab yang bakal mereka dapatkan ketika mereka menjadi orang tua dari anak itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.